Ada Budi, ada Kakra, ada Kak Danis di BCD Project. Halo semuanya, kembali lagi di BCD Project bersama kami lagi, yaitu ada Cakra, Saya Budi, dan saya Danis. Nah, selamat datang di episode pertama BCD Project, di mana kita bakal ngobrolin seputar paskibra dan hal-hal yang bersangkut dengan dunia baris berbaris. Nah, seperti yang udah kalian lihat nanti di judul kali ini, episode pertama, kita bakal ngebahas topik yang mungkin seru buat dibahas. Apalagi di kalangan pelatih yang ini gak sih? Merintis. Betul, Masih merintis. Yaitu seperti judulnya PBB versus Favor. Favor apa sih? Favor apa? Setahu saya sih Favor itu punya panjangan, variasi formasi itu. Oke. PBB mah apa PBB? PBB itu gerakan yang ditentukan oleh Perpam dengan panjangan peraturan baris berbaris. Nah, kita kan nggak bego-bego. Kita kan sukanya yang simpel-simpel aja. Yang langsung aja. Kita langsung aja gitu. Langsung. Nah, ini sih biasanya kalau saya ngerasanya PBB sama Favor tuh penting mana? Menurut kakak dulu. Pandangan kakak gimana sih menurut kakak PBB versus Favor? Kita bahas PBB dulu kan. Menurut kakak PBB itu gimana? Seberapa penting sih PBB? Menurut saya ya, di setiap event tuh kan yang sekarang banyak yang kita tahu tuh kan ada LKBB, LPBB dan lain-lain tuh kan persenan dari nilai itu kan kebanyakan dari PBB. Jadi mungkin saya pribadi mungkin lebih paham dan lebih mudah ngasih tahu ke teman-teman yang lain itu PBB-nya aja. Jadi menurut saya pribadi PBB itu lebih didominasikan sih. Dan Favor itu sebagai pelengkap aja. Ibarat kalau di semen ini, kalian tahu semen kan? Kalau semen itu kan harus punya air yang cukup, ada pasir yang cukup, itu tuh harus pas semuanya. Jadi menurut saya gitu. Jadi PBB itu lebih harus diutamakan dan Favor itu sebagai bumbu pelengkapnya aja. Karena kalau misalkan ada dari salah satu keduanya itu bakal jatuh juga gitu. Jadi harus saling melengkapi aja. Gitu. Kamu gimana menurutmu? Kalau saya sebenarnya yang Kak Danis bilang tuh betul. Tapi kalau saya dengar dari Kak Danis, kan Kak Danis bilang kan Favor sebagai pelengkap. Menurut saya enggak. Menurut saya Favor sampai PBB itu nggak bisa dikira. Mereka terus sama. Soalnya kan kita kan sebagai pelatih ya, dan yang pengen pasukan kita untuk menang. Kan di LKBB itu kan penilaiannya kan yang paling kita incar juara peringkat itu kan PBB, Favor dan Danton. Nah kalau misalnya kita anggap Favor kita sebagai pelengkap doang, kita mendingan PBB dan Favornya terbengkalai, sulit untuk juara menurut saya. Tapi kalau menurut saya PBB versus Favor, menurut saya sih lebih penting ke Favor kalau saya. Kenapa ya? Karena ini sih, menurut saya PBB itu mungkin khususnya di Samarinda semuanya tuh udah bisa baris berbaris. Semua tuh udah ngerti PBB yang benar tuh seperti apa. Karena udah pelatih tuh udah hebat-hebat semua. Samarinda khususnya. Kalau di Jawa saya kurang tahu sih. Cuman di Samarinda khususnya itu pelatih tuh udah ngerti perpak tuh seperti apa mau. Nah, Favor ini kenapa penting saya bilang? Dia tuh jadi pembedanya di PBB. Kalau menurut saya, ketika PBB-nya pasti kan PBB udah pasti bagus. Nah, dihadapkan dengan situasi Favor kan nggak mungkin sama. Kecuali Favornya nyontek. Nah, siapa dia nyontek tuh? Suka-suka nyontek tuh. Emang ada tuh bang yang nyontek. Kira ada kali ya. Terus ngaku-ngaku itu buat nggak tahu bang. Kira ada tuh. Nah, tapi kan nggak mungkin. Favor kan pasti semua pasukan pengen dengan Favor masing-masing kan. Karena setiap pasukan kan punya otaknya masing-masing. Favor, Jadi jangan nyontek ya guys. Favor sejarah, publik mungkin
Karena kan semuanya pasti pembayarannya di favor. Nanti amati tiru modifikasi, jangan amati tiru plug Yes. plus. Jangan nyontek guys. Baru episode 2 nih udah pinggir jurangnya dia. Ya. Izin. Izin. Maaf, Maaf kita ya. ada pembahasan sendiri guys tentang masalah perfavoran ini. Tapi kalau menurut saya sih yang penting favor sih. Terus kalau menurut kakak, sama Budi deh, anggap favor PBB ini 100%. Menurut kakak seberapa pentingnya PBB ini, berapa persen PBB berapa persen, favor berapa persen? Gimana nih? Budi duluan deh, gimana? Kita anggap PBB itu suruh favor 100%. Kalau saya sih 70% PBB, 30% itu favor. Karena mau gimana pun tetap seperti apa favornya, namanya juga dasarnya kan fundamentalnya paskib, baris berbaris. Pasti kan fundamentalnya di baris berbaris kalau saya sih. Ya nggak salah sih, kan Dennis bilang pelengkap, favor itu pelengkap. Tapi kalau saya sih menganalogikannya favor itu penting, jadi pembeda. Ya Pak, saya sih 70-30 pembagian sih kalau saya PBB favor. Kalau saya sih setuju aja kalau persenanya memang segitu. 70-30 itu udah yang paling pas. Untuk PBB itu yang pasti lebih tinggi. Karena kan PBB dan favor ini kan dua-duanya otaknya harus main tapi dengan cara kita menggunakan otaknya yang dengan cara yang beda. Kalau PBB ini kita harus pintar nih, hitungannya berapa, jaraknya ngaturnya gimana. Kalau favor ini kan beda, kita harus mengeluarkan imajinasi kita, cara gerak yang benar ini gimana. Jadi itu sama-sama penting. Tapi untuk kalau misalkan buat event dan perlombaan saat ini tuh memang pasnya ya segitu. PBB lebih ditinggikan lah persenanya. 70-30, entah mungkin 75-25, ya deh gitu. Jadi bebas. Ingat sekali lagi, jangan plak favor. Kamu jadi guys. Nah, Bud, kalau Bud, Kalau dari saya sih sebenarnya setuju aja Kak sama tadi. Soalnya kan rata-rata lomba sekarang kan 70-30. Kalau misalnya sama Danton 50-30-20. Saya setuju aja. Soalnya kan memang fundamental kita tuh kan PBB. Cuman supaya nggak bosan jadi tambah favor. Tapi saya mau nanya Kak. Untuk misalnya nih pelatih yang bener-bener fokus di favor, PBB bener-bener ditinggalin. Karena saya pernah nonton kan penampilan, saya lihat favornya bagus, anak-anaknya temanya mantap dan saya respect lah, bagus. Jadi saya penasaran karena favornya bagus, pasti PBB-nya bagus nggak sih? Dan tapi ternyata pas sudah saya lihat PBB-nya, nah itu bagus, cuma masih banyak yang perlu diperbaikin mungkin kali. Lebih bagus. Jelek kali. Ya nggak jelek, semua pasukan tuh nggak ada yang nggak bagus, adanya belum bagus aja. Dan juga kayak kalau saya nggak tahu kalau Pak Denis ya, kalau saya prinsipnya tetap favor itu bagus kalau pasukan PBB-nya bagus. Makanya saya menganalikan itu 70-30. Karena pada dasarnya kalau pasukannya udah bagus, PBB segala macam, favor seperti apapun pasti bagus bagi gue. Dengan catatan cocok ya. Itu sih kalau saya. Kalau gimana? Kalau saya itu apa ya? Mungkin harus diperhatikan lagi. Jangan mungkin yang banyak sekolah atau pasukan yang favornya bagus banget dan mungkin PBB-nya yang tidak semenarik favornya, itu mungkin dari pelatih atau pasukannya mungkin ada yang memang ngincar favor doang. Tapi lebih baik sih positif thinking. Ada pelatih begitu. Pasti ada lah, cuma nggak tahu siapa. Tapi lebih baik ya harus diperhatikan juga sih PBB-nya. Kalau menurut kakak, nggak salah nggak sih sebenarnya kalau kita tuh pikirnya fokus ke salah satu. Mungkin untuk pasukan baru kita mungkin pikirnya PBB dulu, atau mungkin ke pasukan yang udah jadi kita fokus ke favornya. Ini PBB dilupain. Gimana tuh menurut? Salah nggak sih pelatihan begitu? Kalau misalkan begitu ya, anggapannya itu pihak salah satu ya, minta lapor apa PBB dulu. Untuk buat pasukan yang baru, itu saya rasa itu perlu juga dibutuhkan. Misalkan kamu harus, kita mau apa dulu nih? Oh ini pasukan baru, PBB-nya ketinggalan banget, jadi kita harus kejar PBB dulu. Mungkin favor nanti dulu, di 2 kali event setelahnya mungkin favornya bisa
dimainkan di situ. Itu kadang perlu juga tuh dibutuhkan buat pasukan. Demi kebaikan juga pasukannya juga. Tuh guys, tingkatin guys, kalau bikin favor jangan suka buru pasukan belum jadi pakai favor langsung pasien pasukannya Gerakannya lompat-lompat. bener dulu PBB-nya. Kamu gimana bu? Setuju nggak sama statement tadi? Kamu punya pandangan lain? Saya setuju. Ya, karena berdasar pengalaman. Saya dulu soalnya pas masih kelas 10, saya dikasih, bahkan gak dikasih apa-apa. Saya PBB aja main. Karena pelatih saya bilangnya nyuruh saya fokus PBB. Tapi ternyata bener aja. Pas lomba kedua ketiga, alhamdulillah ya naik-naik. Tapi misal lomba, anggap kita lomba, ada satu pasukan di mana favor itu penunjang buat dia juara. Tapi dia tuh lomba tidak pakai favor, dia fokusnya ke PBB. Walaupun mungkin PBB-nya bagus tapi nggak pakai favor. Bener. Kalian gimana? Salah pelatihnya kah, salah pasukannya kah, atau salah strategi dalam lomba tersebut? Karena kan kejadiannya kebanyakan begitu ya. Yes, Pasukannya bagus, PBB-nya bagus tapi nggak pakai favor. Mungkin padahal kalau mungkin dia pakai favor yang ada mungkin punya kakaknya atau seperti apa, bisa aja dapet dulu. Mungkin dibilang salah juga tidak salah sepenuhnya, karena itu kan strategi kan balik lagi ke pelatihnya masing-masing. Mungkin itu punya pemikiran sendiri pelatih yang seperti itu. Dan buat misalkan kita PBB aja nggak pakai favor, dan ternyata di peringkat dan jumlah itu harus ada favornya. Pas kita nggak pakai favor, ternyata nggak dapat apa-apa. Biasa itu terjadi di pasukan-pasukan baru sih, yang benar-benar baru kebentuk dari nol dan kita ngincar PBB dulu aja. Jadi dibilang salah aja juga tidak salah sepenuhnya. Mungkin strategi dari pelatihnya begitu. Jadi ada alasan lah pasti. Gitu. Kamu gimana Gus? Kamu kan pernah ngerasain, lomba nggak pakai favor tapi full PBB. Nah kamu rasain gimana? Ini POV saya sebagai pasukan sebenarnya. Karena waktu itu saya kelas 10, saya kan nyadar aja saya itu junior. Ya, karena tiap hari 2 mingguan PBB terus, jujur sebenarnya bosan. Saya hampir pernah kepikiran pengen keluar. Cuman gara-gara perkara gak ada favor, jadi ya kayak pas latihan tuh senyap, kayak gitu-gitu aja. Ya ujung-ujungnya pasti tahu, datang ke lapangan pasti angkat tegak, tiap aja. Tapi pasti kan tiap pelatih kan punya strateginya. Mungkin ada pasti pelatih yang dia tuh nyadar kalau misalnya latihan PBB terus anak didiknya pasti bosan. Tapi dia pasti punya sesuatu yang buat anak didiknya gak bosan. Mungkin bisa diselingkan dengan games, kadang-kadang kayak gitu. Nah kalau saya, kenapa saya bisa masih bertahan? Karena pelatih saya dulu selalu selingkan games tiap akhir latihan. Jadinya selalu ada yang bikin, selalu ada alasan lah untuk datang ke latihan. Karena menantikan games itu. Jadi pada intinya kalau kita tarik benang merahnya ke PBB versus favor penting mana, susah sih kita mendingan awan balik ke kondisinya. Mungkin kalau pasukannya baru dibentuk nggak masalah sih sebenarnya kan, fokus ke PBB. Tapi kalau pasukannya udah jadi, udah anggapan PBB-nya udah selesai materinya, nggak apa-apa nggak sih mendingan ke favor. Dan setiap orang dan setiap pelatih kan punya pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Jadi buat kalian yang nonton ya tulis di komentar aja. Pentingan mana? Dari yang salah. Sih. Kebanyakan ini sih pelatih muda tuh kadang takut. Pelatih baru. Padahal nyatanya nggak masalah gitu. Tapi ada juga pelatih muda yang nakal. Ya. Mungkin ada yang takut dan ada yang bahasa itu si paling lah. Mungkin ada ya gitu ya. Kita nggak tahu siapa. Inisialnya ya udah boleh. Jangan dong, jangan. Nah, jadi kesimpulan apa nih? PBB versus favor. Kesimpulan apa sih? Kita udah panjang bego, kita udah cerita konteksnya seperti apa. Ini pada intinya apa sih? PBB versus favor penting mana nih? Kalau saya balik ke pelatihnya masing-masing. Kalau saya, kalau misalkan ditarik lagi kan, disimpulin secara keseluruhan, sebenarnya dua-duanya penting. Nah itu aja.
Bener sih. Tinggal kalian ngelakuinnya gimana, itu terserah kalian juga. Sayang aja kalau misalkan PBB-nya bagus, favornya ada, cuma favornya nggak bagus, kayak nggak ngangkat bareng sama PBB-nya, sayang aja. Kan banyak tuh yang favornya cuma lemas-lemas, terus tiru-tirunya orang nyontek itu kan banyak. Jadi ya sayang aja. Kalau bahas PBB favorit, saya malah yang saya pikirkan tuh malah analogi yang sering orang bahas, telur dulu ayam duluan. Iya benar. Kalau PBB favorit yang penting mana sih? Nganggapnya tuh kayak telur dulu atau ayam dulu. Nggak ada habisnya, nggak ada ujung. Balik ke pelatihnya aja kalau kayak gitu. Mau gimana pun betul. Saja pelatihnya yang kayak tadi Budi bilang, mungkin dia memang bidangan di favor dulu. Jadi PBB-nya mungkin dia agak lepas. Dan kalau saya tetap itu sih favorit penting. PBB emang pasti fundamental. Terus kalau kesimpulan menurut saya Berdasarkan kondisi aja. balik ke kondisinya sih. Betul. Apalagi ya bisa dibahas ya. Udah semuanya kita kupas. Sudah semua. PBB-nya udah kita kupas. Benar. Penting seberapa? Persennya berapa? Kita juga ngebahas yang apa yang mau kita bicarain aja, sesuai judulnya nanti. Versus favor. Bener sih. Karena banyak sekarang tuh yang apa berdebat gitu. Nah, Ini apa ini nilainya PBB kok gini, favor segini kok bisa gini. Ya Anda harus belajar. Gitu. mungkin pasukan Anda Jangan ya terus di komen aja. Tuh. Ya mungkin itu aja kali ya kita bisa obrolin. Iya. PBB versus favor penting mana? Ya pada intinya balik ke pelatihnya aja. Situasinya seperti apa. Kalau emang dihadapkan dengan situasi pasukan baru jadi banget nih, ya fokuslah ke PBB karena kan pada dasarnya kita fundamental pasti. Tapi ketika pasukan udah jadi, ini udah ada pasukannya, ya bolehlah fokusnya ke favor sekarang. Pelatih juga pasti tahu kan yang terbaik yang gimana. Asal jangan kalau pelatih ngambek dikasih coklat aja. Waduh, ada tuh. Ada mungkin yang gitu ya. Ingat pelatih jangan ngambek-ngambek ya. Jadi pelatih jangan baperan. Ya, apalagi sama cowok. Ayo. Nah, mungkin itu aja buat episode pertama dari BCD Project. Mungkin kedepannya kita bakal bahas obrolan seperti ini lagi, yang nyantai aja lah, jangan serius-serius. Karena kan BCD Project, Iya. pada dasarnya kan bacot-bacot aja. No hujat-hujat. Kita suka ngomong di tepi jurang. Itu Modal harusnya bercanda. modalnya bercanda. Nyatanya ditemukan di tepi jurang. Ya mungkin itu aja guys yang bisa kita obrolin. Sampai ketemu di episode kedua di BCD Project. Sampai ketemu di next video. Ini manajemen beringat kembali.